Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen dan budi pekerti, yaitu tentang keluarga yang bertumbuh. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyimak dan mempelajari beberapa poin tentang keluarga yang bertumbuh. Di antaranya adalah pemahaman keluarga, pandangan Kristen tentang keluarga, dan kesempatan hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pengaruh modernisasi dalam keluarga. Tetapi sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah kami terima sampai detik ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini kami akan kembali mempelajari tentang keluarga yang bertumbuh. Beri kami hikmat, akal budi, kepandaian, pengertian dari surga, supaya kami bisa memahami dengan baik materi pembelajaran pada hari ini. Berkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Bagian yang ketiga yaitu pengaruh modernisasi dalam keluarga. Modernisasi berasal dari kata Latin modus, kata Prancis mode, yang berarti cara khusus dalam hal menata sesuatu. Contohnya pakaian, hiasan kamar, dan ide-ide. Yang kedua, kata modernisasi berasal dari kata Inggris, yaitu modern, artinya yang terbaru, secara baru, mutakhir. Maka, modernisasi dipahami sebagai ajaran, proses menjalankan sesuatu dengan cara, ide-ide yang baru, sebagai proses menjalankan sesuatu dengan cara, ide yang baru. Modernisasi sebenarnya memiliki pengertian yang baik, karena modernisasi tidak bermaksud meninggalkan, mempertentangkan dengan apa yang sebelumnya sudah ada. Modernisasi adalah proses meningkatkan apa yang sebelumnya sudah ada menjadi sesuatu yang baru dan lebih baik. Modernisasi menjadi sebuah persoalan ketika dipahami sebagai proses mempertentangkan, mengadu yang satu dengan yang lain, bahwa yang satu lebih baik dibandingkan dengan yang lain, yang lama lebih buruk daripada yang baru, yang lama harus ditinggalkan, sedangkan yang baru harus dipilih atau dipakai karena lebih modern dan lebih maju. Yang kedua, modernisasi menjadi sebuah persoalan ketika yang sering kali dianggap sebagai cara berpikir dan bertindak secara duniawi, dipandang sebagai cara berpikir, bertindak yang bertentangan dengan cara berpikir dan bertindak secara rohani. Dalam kenyataan sehari-hari, pemahaman modernisasi seperti itu lebih menguasai kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga. Dalam kerangka modernisasi, keluarga dibangun dengan cara, ide yang betul-betul bertentangan dengan konsep keluarga yang sebenarnya, yang seharusnya. Misalnya, 1. Keluarga dibangun dalam kerangka mempertuhankan perut, yaitu hal-hal yang nikmat, berbau kenikmatan. Manusia memang membutuhkan makanan, sebab tanpa makanan manusia tidak akan mampu menjalankan kehidupan dengan baik.
Yang menjadi persoalan adalah ketika makanan atau bahkan segala hal yang berbau kenikmatan itu menjadi tujuan hidup, bukan sarana untuk menjalankan kehidupan. Segala daya, dana, usaha, dan waktu dipakai untuk mengejar makanan yang memberi kepuasan pada perut. Tidak ada waktu untuk memperhatikan dan membangun keluarga yang baik. Tidak ada waktu untuk suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Bahkan tidak ada waktu untuk Tuhan. Semua hal, seluruh waktu, semua tenaga, dan semua dana dicurahkan untuk mencari dan mencapai kepuasan atau kenikmatan. Tuhan Yesus pernah mengingatkan kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang mereka dengar. Yang kedua, keluarga dibangun untuk mengagungkan kemuliaan duniawi. Yang dimaksud dengan kemuliaan duniawi adalah prestis, harga diri, jabatan, kekayaan, perkara-perkara duniawi yang memberikan nama besar. Banyak keluarga-keluarga muda yang lebih mengutamakan mencapai puncak karir, mengutamakan untuk mencapai jabatan tinggi, mengutamakan untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Akibatnya mereka mengorbankan hal-hal prinsip berkeluarga, jarang berkomunikasi dengan keluarga, menunda-nunda untuk memiliki keturunan, karena anak dianggap sebagai penghalang untuk mencapai kemuliaan. Lalu menyerahkan proses pendidikan anak kepada pengasuh yang dibayar. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, komunikasi yang semakin langka. Teknologi komunikasi memungkinkan setiap anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, untuk tidak saling bertemu walaupun mereka dapat saling berbicara. Komunikasi antar anggota keluarga digantikan oleh alat-alat teknologi yang tidak dapat menggantikan hubungan batin, hubungan muka dengan muka, hubungan perasaan antar anggota keluarga. Hubungan antar keluarga dilakukan hanya sekedar kebutuhan formalitas belaka, hanya karena ingin bicara, bukan dibangun atas dasar kebutuhan membangun hubungan kemanusiaan, hubungan kasih, hubungan persaudaraan, hubungan keintiman. Alat-alat komunikasi atau teknologi yang semakin canggih menggantikan kebersamaan mereka sebagai keluarga, kebersamaan mereka sebagai manusia. Kondisi keluarga yang semakin jarang bertemu menjadi persoalan yang cukup serius untuk diperhatikan dan segera dicarikan jalan keluarnya. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 mengatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Itu firman Tuhan di dalam Ibrani. Selanjutnya yang keempat, ikatan keluarga yang hanya fungsional dan kontraktual. Kesibukan suami istri yang sama-sama bekerja, sama-sama meniti dan ingin meraih karir, sama-sama ingin mencapai sukses, sementara anak-anak sibuk dengan kegiatannya sendiri, menjadikan keluarga hanya sekedar tempat istirahat dari segala kesibukan mereka. Rumah atau keluarga hanya sebagai tempat bertemu untuk berpisah kembali, karena berbagai macam kesibukan yang harus dijalani. Yang penting segala kebutuhan tercukupi,
maka segala sesuatunya dianggap beres. Anak-anak ketika masih kecil dipercayakan kepada pengasuh. Kehidupan dan persoalan rumah tangga dipercayakan kepada pembantu rumah tangga. Jadi 4 hal ini betul-betul bertentangan dengan konsep keluarga yang sebenarnya. Harus kita pahami dan harus kita mengerti. Poin selanjutnya yaitu yang keempat, keluarga sebagai tempat bertumbuh. Kita memang tidak pernah dapat memilih untuk lahir di keluarga mana, atau memiliki orang tua siapa dan saudara yang bagaimana. Keluargaku yang ada sekarang adalah keluargaku yang sebenarnya yang sudah diberikan Tuhan kepadaku. Suka atau tidak suka, kita harus menerimanya. Keluarga kita adalah tempat di mana kita dibentuk dan membentuk diri. Keluarga membentuk pola hidup anggota keluarganya, di samping faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhinya. Misalnya masyarakatnya, lingkungannya, pendidikannya. Dalam kitab Injil, Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 48 atau sampai 52, kita melihat sebuah keluarga yang ingin membangun kehidupan keluarga yang baik. Yusuf dan Maria berusaha mendidik Yesus supaya bertumbuh secara utuh dan keluarga. Yusuf dan Maria mendidik Yesus supaya bertumbuh dalam aspek rohani. Ayat 41 sampai 42 menjelaskan bahwa Yusuf dan Maria berusaha membangun kehidupan kerohanian Yesus dengan mengajak Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Perayaan Paskah pada waktu itu dilakukan sebagai sebuah perayaan yang ingin mengingatkan orang akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam perayaan Paskah itu, Taurat biasa diajarkan kepada anak-anak supaya mereka mengerti dan menaatinya. Memperhatikan ayat 49, maka Yesus sangat memahami pengertian dan menguasai praktek pelaksanaan Taurat. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Tuhan Yesus menyadari bahwa hubungannya dengan Tuhan Bapa atau Allah Bapa harus dibangun, ditumbuhkan, dan dikembangkan, sehingga akhirnya Tuhan Yesus semakin dikasihi oleh Tuhan. Yesus semakin berhikmat. Di ayat 52. Yusuf dan Maria mendidik Yesus supaya bertumbuh dalam aspek sosial, yaitu hubungan dengan sesama. Perjalanan dari Galilea ke Yerusalem memakan waktu 4 sampai 5 hari. Dan biasanya orang berangkat dan berjalan bersama-sama. Walaupun perjalanan memakan waktu yang lama dan melelahkan, mereka berjalan dengan gembira sambil bernyanyi. Karena mereka berharap agar segera sampai di Yerusalem, tempat yang paling mereka rindukan. Perjalanan yang demikian membuat mereka menjadi akrab satu dengan lainnya. Demikian juga dengan Yesus, ia bergaul dengan siapa saja. Buah dari pergaulan itu, Yesus semakin dikasihi sesamanya. Yesus semakin dikasihi manusia. Lalu Yusuf dan Maria mendidik Yesus supaya bertumbuh dalam aspek pikiran. Dalam masa Paskah ada kebiasaan umum bagi para alim ulama untuk melakukan diskusi terbuka di bait suci. Dalam diskusi terbuka itu yang biasanya dihadiri juga oleh orang-orang yang berminat pada soal-soal agama, Yesus bertanya jawab dengan ahli-ahli agama. Ia menunjukkan sebagai seorang yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan semua orang di sekitarnya heran akan kecerdasannya. Yusuf dan Maria
juga mendidik Yesus supaya bertumbuh dalam aspek fisik. Yesus bertumbuh secara fisik, tidak dapat disangkal bahwa hal ini terjadi karena ia memiliki keluarga yang baik, keluarga yang penuh kasih sayang. Keluarga sebagai tempat bertumbuh. Poin yang kelima, keluarga dan pergumulannya. Problem remaja atau anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua. Tidak dapat disangkal bahwa cukup banyak remaja yang memiliki masalah dalam hubungannya dengan orang tua. Yang menjadi pokok masalah biasanya adalah kesenjangan. Kesenjangan pandangan, kesenjangan pengertian mengenai nilai. Kesenjangan usia. Biasanya orang tua memakai ukuran masa lalu yang kadangkala terlalu kolot. Sedangkan remaja biasanya memakai ukuran masa kini atau masa depan. Memiliki pandangan yang berbeda sebenarnya bukan sesuatu hal yang perlu dipersoalkan. Persoalannya adalah masing-masing atau kedua-duanya tidak mau saling memahami, saling ngotot, saling membenarkan diri. Contoh, konflik teman akrab atau pacar, konflik cara pergaulan, konflik selera, baik itu makan, hiburan, pakaian. Ya. Masalah lain adalah orang tua terlalu overprotective, terlalu melindungi, terlalu banyak menggurui, terlalu banyak mengatur. Sedangkan remaja maunya bebas, tidak mau serba diatur. Misalnya ada teman lawan jenis datang ke rumah, orang tua sudah curiga dan marah-marah. Mau ikut kemah tidak diizinkan, karena orang tua takut terjadi apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa poin penting di sini. Yang pertama adalah yang harus dilakukan, remaja harus memahami cara pandang orang tua. Pada dasarnya mereka tidak menghendaki anaknya menjadi orang yang tidak baik. Setiap nasihat yang mereka berikan selalu memiliki motivasi supaya kita menjadi baik, walaupun mungkin kita tidak dapat menerima nasihat itu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Remaja harus mau mengerti bahwa orang tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dari kita. Jangan selalu menganggap bahwa pandangan, pendapat, dan pengalaman kita selalu yang paling benar. Coba mencari titik temu antara dua cara pandang yang berbeda. Selanjutnya, remaja harus menyadari bahwa orang tua memiliki keterbatasan di dalam mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, remaja harus memahami bahwa orang tua tidak selalu dapat memenuhi semua keinginan kita. Mereka tidak hanya memperhatikan dan harus memenuhi kebutuhan kita. Mereka harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kelima, yang harus dilakukan oleh remaja adalah mereka harus menyadari bahwa orang tua mendapat mandat dari Tuhan untuk mendidik kita. Ada wibawa Tuhan di dalam hidup dan tindakan mereka. Yang keenam, remaja harus mengingat bahwa mereka sudah berjerih payah untuk membesarkan kita. Sejak dari bayi sampai remaja, betapa lelahnya mereka. Remaja harus menyadari bahwa kita juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Pengalaman kita belum banyak, kita masih perlu banyak belajar. Dan yang terakhir adalah remaja sedapat mungkin harus mengerjakan apa yang menjadi harapan orang tua. Jika memang memungkinkan, memang baik, memang masuk akal, dan jika harapan orang tua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghormati orang tua adalah salah satu dari 10 perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Keluaran pasal 20 ayat 12, Ulangan 5 ayat 16. Ya, jadi 8
hal yang harus dilakukan oleh remaja. Ya, ini. Yang kedua, aku dan saudara-saudaraku. Perbedaan yang ada antara kita dengan saudara-saudara kita, entah perbedaan fisik, perbedaan usia, perbedaan penampilan, perbedaan sifat, perbedaan gaya hidup, perbedaan cara hidup, perbedaan keterampilan, kepandaian, perbedaan kasih sayang orang tua, dan berbagai macam perbedaan yang lain dapat memicu timbulnya persoalan. Di dalam Alkitab, kisah Kain dan Habel adalah kisah pertama yang menggambarkan perselisihan antara kakak dan adik. Kakak membunuh adik, mereka berbeda satu dengan lainnya, tetapi tidak disertai dengan rasa kasih sayang antara satu dengan lainnya. Akhirnya, perbedaan itu menimbulkan persoalan, perselisihan, perseteruan. Nama Kain yang berarti lembing atau tombak berpengaruh pada sikap dan gaya hidup Kain. Mudah membunuh sesamanya, bahkan adiknya sendiri. Ya, ia seorang petani. Kejadian 4 ayat 1-16. Sedangkan nama Habel berarti hembusan angin, kesia-siaan, kehampaan, kesementaraan, angin yang lembut. Habel memang menjadi orang yang lembut sebagaimana namanya. Tuhan Yesus menyebut Habel sebagai orang yang benar. Matius 23 ayat 35. Habel seorang penggembala. Nah, perselisihan muncul ketika persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Keadaan tersebut tidak dapat diterima oleh Kain. Ia iri hati, panas hati, kurang memiliki kerendahan hati untuk menerima kenyataan. Pikirannya lebih tertuju pada kekurangan dirinya daripada kelebihannya yang dimiliki atau berkat yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Akibatnya, ia memakai kuasa dan kekuatannya sebagai kakak untuk melukai bahkan membunuh adiknya Habel. Apakah perbedaan memang harus memicu adanya persoalan? Apakah perbedaan memang harus memicu adanya perselisihan, perseteruan? Harusnya tidak. Perbedaan seharusnya membuat kita merasa saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menerima, saling memperhatikan, saling menolong, dan saling menjaga. 1 Korintus pasal 12 ayat 1-31 mengingatkan kita bahwa perbedaan seharusnya membuat kita saling membutuhkan, saling melengkapi, saling melindungi, dan saling menjaga. Ya, oleh sebab itu kita mau bertumbuh dalam keluarga kita, menjadi keluarga yang diperkenan oleh Tuhan, menjadi keluarga yang seturut keinginan Tuhan. Ya, kalau kita dalam keluarga bersama-sama memahami perbedaan, memahami persamaan, Tuhan pasti akan memberkati. Ya. Nah, materi pembelajaran telah berakhir sampai di sini. Ya, sebagai refleksi respon dari materi lanjutan bagian yang kedua ini, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kamu menilai keluargamu sendiri? Apakah sesuai dengan gambaran keluarga yang dikehendaki Tuhan? Buatlah tulisan pendek tentang keluargamu. Yang kedua, apakah kehidupan keluargamu sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi? Bagaimana pendapatmu? Yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan? Apa sumbang saranmu untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan? 3 pertanyaan refleksi ini bisa kalian kerjakan di selembar kertas
Difoto, lalu kirim ke guru agamamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.